Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kondisi terbaik, kondisi di mana kita mampu memaksimalkan setiap potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bakat learner. Siapakah pemilik bakat learner? Apakah di antara Anda ada yang memiliki bakat learner? Dan bagaimanakah dinamikanya bakat learner itu? Oke, secara perlahan mari kita ikuti video ini sampai akhir. Orang dengan bakat learner, ketika Anda mendengar kata learner, tentunya kita sudah memiliki bayangan learner adalah orang yang senang belajar. Saya ulangi, learner adalah orang yang suka belajar. Medianya banyak, ada yang dengan cara membaca, ada yang cara meneliti langsung, ada yang dengan cara searching di dunia maya dan yang lainnya. Nah, yang disukai oleh orang-orang dengan bakat learner itu adalah proses belajarnya. Sebagai contoh misalnya, ketika Anda seorang mahasiswa yang berada di kampus, orang-orang dengan bakat learner ini ketika banyak informasi, ada seminar ini, seminar itu sangat antusias untuk mengikutinya. Karena apa? Di sana ada proses belajar. Proses untuk mendapatkan informasi, proses dia menikmati segala hal yang terkait dengan belajar. Sehingga orang-orang dengan bakat learner, jika ia mampu untuk menfokuskan ke arah mana tujuan ia belajar, maka ia akan lebih memiliki energi yang besar untuk proses ia mendapatkan kebermanfaat akan ilmu itu. Nah, karena fokus dari orang learner adalah prosesnya, kadangkala ia tidak berbicara belajar nanti endingnya bagaimana sih? Belajar nanti ia mendapatkan apa sih? Ketika ia belum menyadarinya. Karena yang dinikmati adalah prosesnya, proses belajar. Sehingga wajar orang-orang dengan bakat learner ini kawan-kawan, ia bisa sehari itu di masa-masa pandemik seperti ini mengikuti webinar berkali-kali dan ia merasa senang, merasa puas. Oke, orang-orang dengan bakat learner, outputnya kita mengetahui dia seperti orang yang memiliki banyak pengetahuan, banyak informasi dan yang lainnya. Maka orang-orang dengan learner ini energinya cukup untuk belajar banyak hal. Ini tentang orang bakat learner. Bagaimana jika orang memiliki bakat learner, kemudian ia juga memiliki bakat intellection yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Ia suka belajar, kemudian tidak hanya proses belajar yang ia nikmati, tetapi ia memikirkan secara mendalam. Oke, kita bayangin deh, orang punya senang belajar, kemudian ia senang mendalami, tidak hanya sekedar belajar, tapi dia dalami sampai sedalam-dalamnya, maka dia betul-betul akan menjadi seorang ilmuwan. Suka belajar, kemudian suka mendalaminya. Ketika ditambah lagi, ia memiliki bakat communication. Ia memiliki kesenangan untuk belajar, proses belajar, kemudian ia suka mendalaminya, dipikirkan mendalam, kemudian ia bisa menyampaikan kepada orang lain. Sehingga ia adalah seorang ilmuwan yang mampu menyampaikan karya-karyanya, buah pemikirannya kepada orang lain. Nah, ini orang dengan bakat learner. Bagaimana jika bakat learner itu pada posisi non-dominan atau posisi di urutan-urutan 28 sampai 34? Nah, yang terjadi adalah biasanya orang-orang dengan bakat learner di bawah, ia merasa ketika ada proses-proses belajar, ia kurang menikmatinya. Mungkin ada kebosanan, mungkin ada sesuatu yang menjadikan ia tidak betah lama untuk berproses dalam pembelajaran tersebut. Sehingga ketika misalnya Anda seorang guru mengajar di sebuah SMA atau sekolah menengah atas, atau Anda menjadi seorang dosen bagi murid-muridnya, kita kenali ternyata murid-murid atau mahasiswa yang ia memiliki bakat learner cenderung menikmati prosesnya. Ya. Nah, sebaliknya, jika ternyata mahasiswa kita atau murid-murid kita yang bakatnya learner itu di bawah, bisa jadi ia kurang menikmati proses belajar itu. Sehingga kita bisa memberikan pendekatan yang berbeda untuk orang-orang dengan bakat learner kuat maupun dengan bakat learner yang tidak terlalu kuat. Oke, sekarang kita kenali diri kita, di mana posisi bakat learner kita.
sehingga kita mampu untuk menjadikan ini sebagai kekuatan, ataukah ketika ternyata bakat learner itu berada pada wilayah bawah, bagaimana kita mensiasatinya ketika kita berada pada wilayah-wilayah akademik. Oke, selamat mengenal diri. Jika Anda penasaran, yuk kita asesmen bareng-bareng. Semoga kita mengetahui bakat kita, kekuatan kita, dan menjadikannya sebagai aktivitas yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.